Ya, shalom, brother dan sister semuanya. Apa kabar? Kembali lagi Anda bergabung dengan saya David Nuk di GLF-nya hopchurch.id. Seperti biasa, ini acara kesayangan kita yang kita tunggu-tunggu sama-sama. Apalagi bukan Squeeze Show. Squeeze. Ya, apa kabar brother dan sister? Apa kabar teman-teman semua? Gimana social distancing-nya? Apakah sudah mulai bosan? Ataukah dinikmati? Nah, hari ini kita akan bincang-bincang lagi, kita akan tanya-tanya lagi soal tema yang teman-teman atau brother and sister bisa lihat di pin komen yang saya pin. Komen yang saya pin. Judulnya Berhala Zaman Now. Nah, kita langsung panggil aja ya narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang kita tunggu-tunggu. Ini kita panggil bareng-bareng. Konatan. Yap. Shalom Konatan. Shalom David. Shalom saudara-saudara semuanya. Ya, join lagi Pastor Nathan bareng kita untuk membahas satu topik yang biasa Squeeze Show tampilkan ya, atau Squeeze Show bahas gitu ya. Yes. Saya mau tanya dulu nih Konatan nih. Konatan, gimana kabarnya? Kabar baik, luar biasa. David gimana? Wah. Ya, seperti biasa kok, meeting. Wah. Saudara-saudara semua gimana? Gimana? Kasih jempol ya. Biar saya tahu kalau suara saya juga terdengar dengan baik. Ya, betul sekali. Belum ya, ada yang ngasih jempol tapi Fit? Oh, udah ya. Itu udah kasih 5 jari tuh bahkan tuh. Oke. Anders Galeri. Makasih Anders Galeri. Tuh ada Carla Persia, ada Bianca tadi yang udah ngasih jempol juga. Gimana kabar teman-teman semua? Gabung di GLF-nya hopchurch.id. Sekarang Anda sedang menyaksikan acara yang fenomenal yang kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Squeeze Show. Oke, di Squeeze Show kali ini seperti biasa ya, namanya itu Squeeze, singkatan dari Asking Santuy. Jadi buat teman-teman yang punya keresahan, punya pertanyaan, punya kegelisahan tentang suatu hal, terutama yang berhubungan dengan kekristenan, bisa di-share di sini. Nah, kebetulan hari ini temanya adalah berhala zaman now, atau ya berhala zaman kini gitu ya. Ini sebenarnya agak-agak aneh mungkin ya, sebagian orang, sebagian dari kita mungkin berasa berhala zaman now itu yang seperti apa gitu ya. Dulu-dulu kan yang namanya berhala, kalau kita lihat di Alkitab ya kok ya, kebanyakan terjadi di perjanjian lama ya. Itu di saat bangsa Israel membuat patung lembu emas, nah itu dinamakan berhala gitu ya. Jadi kita taunya tuh berhala itu ya kita menyembah patung gitu loh. Nah zaman sekarang kan orang Kristen itu kan kayaknya hampir ya jarang, nggak ada lah. Orang Kristen tuh nggak ada yang nyembah patung gitu ya di zaman now ini gitu kan. Nah tapi temanya ini sungguh menggelitik gitu ya. Menggelitik. Sungguh aneh gitu kayaknya, berhala zaman now gitu. Emang ada patung-patung? Silakan. Sip. Ya, sekali lagi saya mau menyapa David. Shalom. Menyapa saudara-saudara semuanya. Juga tim behind the screen. Ada Siska, ada Ricky, Arlin, Daniel, Fania, Bianca, Lina, dan saya appreciate tema hari ini kan masukan dari Joko ya. Thank you juga Joko. Dan luar biasa, waktu saya lagi baca-baca buat siap hari ini keren nih Fit, karena ternyata tema hari ini masih ada sambungannya dengan tema hari Selasa dan Kamis yang lalu ya. Gereja kerja keluarga, terus
pengerja dan pekerja. Dan hari ini waktu saya lagi siap-siap baca-baca dan pastinya juga doa ya. Wah, ini keren banget. Jadi saya percaya acara ini walaupun santuy tetap dipimpin oleh Tuhan. Karena temanya luar biasa, ngeflow-nya bagus banget, mulus banget gitu ya. Nah, saya mau kita lihat Keluaran 20 ayat 3, 4, 5. Keluaran 20, 3, 4, dan 5. Keluaran 20 ayat 3, 4, dan 5, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, di sini dikatakan jangan ada Allah lain. Bahasa Inggris menggunakan other gods atau idol. Nah, terjemahan lain ya itulah, terjemahan keluarlah kata-kata berhala di situ. Jangan ada berhala di hadapanku, jangan ada Allah lain, jangan ada idol. Nah, yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang tadi udah disebut oleh David. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, yang di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi patung-patung berbentuk apapun ya, matahari, bulan, bintang, itu kan ngomong gitu ya. Yang di langit, yang di bumi, patung-patung binatang, patung manusia, patung cumi-cumi dibakar enak sih kalau dimakan. Iya, telur asin ya. Nah, terus ayat kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi bikin aja nggak boleh. Terus di sini juga dibilang jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Wah, ini ayat yang straightforward to the point ya. Allah Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Nanti dalam program ini saya berdoa kita semakin ngerti ini. Ya. Kenapa cemburu gitu kan ya? Dan yang mengerikan di sini katakan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Menarik dibilang keturunan ketiga dan keempat karena dunia medis membuktikan DNA satu orang itu akan lasting 3-4 generasi. Jadi menarik ternyata DNA yang baru-baru ini aja ditemukan sama firman Tuhan sudah dipakai. Tuhan ngomong aku akan membalas kepada keturunan ketiga. Nah, kembali ke topik atau tema kita malam hari ini, jangan ada Allah lain atau berhala atau idol gitu ya. Nah, saya coba mengadakan riset kecil gitu. Berhala atau Allah lain atau idol itu arti secara umum saya lihat dari beberapa artikel dan beberapa dictionary, artinya mirip-mirip. Jadi berhala atau idol atau Allah lain itu arti secara umumnya, generalnya adalah objek atau tujuan, atau bisa juga berbentuk simbol. Kan tadi ada patung ya. Jadi objek atau tujuan atau berbentuk simbol. Dan juga lebih lanjut, lebih detail lagi, objek atau tujuan atau simbol dari penyembahan, pemujaan atau pengagungan. Ya. Menangkap arti dari kata berhala itu apa. Nah, jadi arti dari kata berhala secara umum adalah objek atau tujuan atau simbol dari pengagungan kita, dari pemujaan kita, dari ibadah kita, dari penyembahan kita. Nah, pantesan di sini dikatakan pantesan Tuhan marah banget kalau ada idol, ada berhala, ada Allah lain. Pengagungan kita. Nah, kita tahu Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang layak diagungkan, yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak dipuja, yang dari hidup kita. Nah, jadi dikatakan ayatnya tadi, aku adalah Allah yang pencemburu, Allah yang cemburu. Jadi kalau istilahnya bahasa
pacaran atau bahasa suami istri, Tuhan kita nggak suka diduain. Tuhan maunya jadi satu-satunya orang gitu ya, satu-satunya tujuan hidup kita, satu-satunya dalam hidup kita. Sementara gitu, Fit. Ya, biar ini lebih menarik. Iya, Ya. biar lebih rame kan. Saya Ini menarik sekali ya. Menarik. Sampai saya tertarik ke layar nih kan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di GLFYHotchurch.id. Sekarang yang di layar handphone Anda atau di layar device Anda adalah Squee Show, Santuy Squee, ya, program acara setiap Selasa dan Kamis setiap jam 8 malam, menemani social distancing kalian nih. Kita sekaligus ngobrol-ngobrol, sekaligus nyanyi, sekaligus mudah-mudahan mencerahkan ya terhadap satu topik atau satu fenomena yang sedang terjadi. Nah, hari ini temanya adalah berhala zaman now. Nah, tadi menarik sih, berarti ini berarti ini nggak hanya untuk benda mati ya kok ya. Jadi kan pandangannya orang kan berhala itu adalah benda berwujud gitu ya, benda berwujud gitu ya. Jadi kan kalau dulu kan karena mungkin orang-orang zaman dulu nggak melihat sosok Allah dalam bentuk wujud. Nah, mereka itu membuat patung yang bisa disembah gitu ya, mengagungkan patung untuk disembah. Nah, berarti kalau berhala zaman now ini nggak cuma benda mati, puji segala sesuatu kan mungkin aja bukan benda gitu. Yes. Ya, thank Gimana? you David. Buat yang baru bergabung, saya mau saudara untuk nanti nyaksiin YouTube-nya ya, karena saya diingatkan oleh tim kreatif nggak boleh ngulang-ngulang lagi gitu ya. Dan saya appreciate, saya terima kasih buat tim kreatif yang sudah ngingetin. Kadang-kadang kalau saya ngelihat ada yang baru masuk, saya pengen ngulang lagi supaya yang baru masuk juga bisa ngikutin gitu ya. Tapi saudara nggak wasting time gitu ya. Ya kembali ke topik kita, ngomong berhala, idol atau Allah lain. Betul, nggak cuma berbentuk patung, nggak cuma berbentuk simbol. Karena kita sudah sama-sama bahas bahwa berhala atau idol itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari penyembahan, tujuan dari ibadah, dan secara lebih detail lagi tujuan dari pemujaan atau pengagungan kita, bahkan secara general, saya balik lagi ke general, yang menjadi tujuan dari hidup kita, menjadi tujuan dari konsentrasi kita, yang menjadi tujuan dari perhatian kita. Jadi kalau tadi David udah langsung straightforward tanya, selain patung, selain simbol, apalagi sih yang zaman now ini yang jadi berhala? Jadi saya mau katakan ya, sesuatu yang menjadi berhala adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita selain Tuhan. Dan kenapa Tuhan begitu benci? Saya katakan sampai kata-kata benci ya, walaupun saya tahu ada beberapa orang yang tidak suka kata-kata benci. Tuhan begitu nggak suka, Tuhan begitu benci dengan idol itu, dengan berhala. Kenapa? Karena di sini kita sudah baca ya, kan? Kita punya Allah yang pencemburu gitu ya, Allah yang cemburu. Jadi kalau ada hal yang lain yang menjadi pusat perhatian kita, Tuhan merasa cemburu. Tuhan mau jadi satu-satunya pusat perhatian, tapi kok ada yang lain jadi pusat perhatian kita. Jadi betul yang David ngomong, berhala atau idol not necessary bicara tentang patung-patung, nggak cuma bicara tentang kalau kita bayangannya patung lembu emas, atau mungkin yang patung lembu emas kan udah ribuan tahun ya, mungkin yang ratusan tahun ini mungkin ada berhala-berhala bentuk lain seperti patung dan sebagainya. Tapi ternyata hari-hari ini zaman now ternyata juga orang secara sadar, kadang-kadang nggak sadar, punya berhala-berhala baru gitu ya. Dan ini yang mau kita bahas malam hari ini. Berhala-berhala baru itu saya katakan adalah sesuatu yang dalam hidup kita. Ingat, kalau kita punya pacar, kita punya pasangan hidup, pacar atau pasangan hidup kita kan mau jadi satu-satunya.
Nah, sama Tuhan sebagai Allah kita yang sudah menebus kita, yang sudah mati buat kita, sudah bangkit buat kita, sudah naik ke sorga buat kita, menyediakan tempat buat kita. Dia mau kita hanya memandang dia satu-satunya, pusat perhatian kita hanya Allah, hanya Tuhan. Nah, secara nggak sadar seringkali kita lupa. Saya ngomong secara nggak sadar ya, tapi ada sometimes orang-orang yang sadar juga menghabiskan waktunya bukan untuk Tuhan, tapi untuk berhala-berhala zaman now ini. Saya belum mau sebut, nanti David aja yang sebut. Gitu. Ya, ini menarik sih, menarik ya. Sepertinya taman malam menarik ya. Dan saya lihat juga tambah rame nih yang viewers yang baru bergabung di Instagramnya hopchurch.id. Sekali lagi Anda sedang menyaksikan Squeeze Show. Ya, jadi temanya berhala zaman now gitu ya. Tadi kita udah jalan selama kurang lebih 15 menit. Nanti buat teman-teman yang mungkin kelewatan bisa lihat rekamannya di YouTube kita, di channel Hope Church, atau di Facebook kita di Hope Church juga, dan Instagramnya tentunya di hopchurch.id. Nah, saya juga mau buka kalau teman-teman punya pertanyaan gitu ya, bisa langsung tanyakan di komen, di kolom komen di bawah ini, langsung aja nggak apa-apa. Atau mungkin nanti saya juga akan buka secara live. Jadi buat teman-teman nih yang mau tanya secara live, yang mukanya kelihatan nanti di depan ribuan viewers, nanti boleh saya invite dan kita langsung tanya secara tatap muka gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih, Konatan. Berdiri di antara kita dan Tuhan ya. Jadi bukan secara harafiah itu idol itu adalah bentuk patung gitu. Zaman dulu mungkin kayak gitu ya. Dulu saya ingat banget tuh ketika berhala atau patung disebutnya idol tuh saya. Nah, berarti nggak selalu harafiah ya, bentuknya lain. Nah, berarti kalau begitu itu bisa aja jadi kayak sebuah hal gitu ya kok ya. Yes. Nah, berdiri di antara kita dan Tuhan. Nah, kalau salah satunya nih yang saya tahu bisa aja hobi kita ya. Betul. Ketika kita mungkin aja ya ketika kita menomorsatukan hobi kita, misalkan kita harusnya minggu kita bisa ke gereja, tapi karena kita hobinya pacaran hobi ya. Kita hobinya pacaran, kita lebih mementingkan pacaran kita dulu, terus kita nggak ke gereja. Atau mungkin kita punya jam-jam doa di pagi atau di malam hari, tapi akhirnya nggak berdoa karena mungkin kita lebih suka nonton film atau pergi atau gimana gitu. Mungkin bisa kayak gitu ya kok ya? Ya, bisa. Jadi betul, benda mati atau simbol. Tapi kalau topik kita kan berhala zaman now, bisa aktivitas, bisa topik, bisa kegiatan ya aktivitas ya, bisa hobi, bisa orang lain juga. Bisa orang lain juga ya? Iya. Jadi pokoknya sesuatu yang mendistract kita dari Tuhan, mengalihkan kita dari Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi saya mau membuat definisi yang lebih luas ya, yang mengalihkan kita dari Tuhan, yang membuat kita jauh dari Tuhan, dan yang berdiri di antara kita dan Tuhan. Itu definisi berhala zaman now seperti ini. Saya sengaja nggak mau sebut dulu ya biar lebih hot gitu kan. Contoh-contohnya banyak. Ya. Ketika tadi Konatan bilang ya, sesuatu yang mengalihkan kita dari Tuhan itu kayak banyak banget ya. Kayaknya banyak banget. Dan mungkin teman-teman bisa kasih contoh mungkin ya, sesuatu hal yang mengalihkan kita dari Tuhan, mungkin bisa langsung tulis di komen ya. Kalau tadi saya bilang soal hobi ya, soal hobi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih contoh hal yang mengalihkan kita dari Tuhan atau hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Oh, itu kayak jadi banyak banget ya. Ya cuman sekedar patung berhala gitu ya. Tapi kayaknya hal-hal yang deket sama kita gitu ya, yang bisa buat kita jauh dari Tuhan. Kalau saya kasih contoh apa ya? Mungkin uang kita bisa kali ya. Atau mungkin kalau tadi orang ya kok ya. Mungkin keluarga kok
Nah, yang kayak gitu-gitu kan kadang kita nganggapnya penting ya keluarga gitu loh. Masa iya Tuhan apa ya? Masa iya Tuhan cemburu sama keluarga saya gitu. Saya mengasihi orang tua saya mengasihi istri saya misalkan, mengasihi suami saya gitu. Satu tadi ada yang kasih contoh juga, lain-lainnya kasih contoh gaming. Gaming sambil dengar khotbah. Yes. Ini makin menjurus ya. Sekali lagi definisinya adalah definisi berhala zaman now adalah sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, sesuatu yang mengalihkan kita dari Tuhan, bahkan sesuatu yang berdiri antara kita dengan Tuhan, itu berhala. Nah, jadi kalau pertanyaannya David, bisa nggak orang lain, bisa nggak manusia? Saya mau ajak kita lihat Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37, nah itu udah banyak yang ngasih contoh ya di kolom komen itu, udah pada tahu. Jadi waktu kita ngebahas ini kayaknya banyak yang sudah tertemplak. Iya benar. Jadi mungkin sadar. Iya, mungkin setelah acara ini mesti bikin altar call ya. Nanti saya main musik, tenang aja. Sip. Jadi buat kasih, karena topik malam hari ini datang dari idenya Joko. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah mungkin orang menjadi berhala? Mungkin banget, karena Alkitab berkata seperti itu. Jadi ayat ini harus dimengerti, bukan berarti kita jadi orang Kristen tidak boleh mengasihi orang tua atau mengasihi anak. Loh, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi kok. Tuhan ajar kita untuk, kan seperti tadi sudah saya sampaikan, saya kagum gitu ya sama saudara-saudara tim Hope ini yang punya ide-ide, dan saya bersyukur Tuhan menuntun kita semua, nggak secara kita sengaja, nggak secara kita planning, ternyata topik-topik kita ini berurutan, saling ada keterkaitan gitu ya. Ada relationnya, ada relatednya. Jadi saya bersyukur minggu lalu kita udah bahas tentang gereja, kerja, dan keluarga. Setelah itu bicara tentang pekerjaan dan gereja dan sebagainya. Hari ini kita bicara tentang berhala zaman now, ternyata keluarga bisa jadi berhala. Ingat, saya nggak bilang Alkitab melarang kita mengasihi keluarga, enggak. Tapi Tuhan berkata kalau keluarga kamu mendistrek kamu dari Tuhan, Tuhan nggak suka. Kalau orang tuamu mendistrek kamu, mengalihkan perhatian utama kita dari Tuhan, Tuhan nggak suka. Demikian juga kalau anak-anak kita distract kita dari Tuhan, Tuhan nggak suka. Ingat, Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Tuhan mau menjadi satu-satunya pusat perhatian kita. Nah, saya encourage saudara untuk dengerin YouTube-nya dari pertemuan atau episode Selasa lalu dan Kamis lalu supaya nyambung ya kan, kita nggak mungkin bahas ulang lagi ya Fit ya. Waktunya nggak cukup nanti. Waktunya nggak cukup. Yes. Sementara itu ini komen-komennya udah banyak, jadi ada yang ngomong hobi, ada yang ngomong kesibukan pekerjaan rumah, ada yang bilang tidur, ada yang bilang film Korea, ada yang bilang film Korea, game tadi ya, gaming sambil dengar khotbah itu kalau di Hope Church bisa dirajam batu. Enggak, saya bercanda ya. Bercanda. Jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap serius maksudnya. Tapi itu sesuatu yang mengerikan nih. Kita ngobrol sama orang sambil main game aja nggak sopan ya, apalagi dalam setting ibadah. Nah, terus ada Miss Lina Yu dari Hong Kong. Apakah pelayanan bisa jadi berhala? Nanti kita bahas topik yang ini, keren banget. Silakan. Oke, ini FIFA 20. Wah. Hari bagus sekali. Itu taman hobi saya juga. Iya. Ini keren banget nih. Kayak teman-teman udah paham ya. Tadi berarti Konatan ngejelasin di setengah jam awal, pertama tadi juga
mengenai berhala ternyata nggak cuma sekedar patung, tapi berhala zaman now itu bisa aja suatu hal yang mengalihkan kita dari Tuhan, apa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak hal tadi Konatan udah sempat bahas juga, kadang-kadang bahkan manusia ya kok ya, Yes. entah keluarga, entah pacar, entah teman gitu ya, atau teman rasa pacar mungkin. Nah, ini next ya kok ya, atau mungkin Yes. saya mau buka pertanyaan kali ya buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung tulis di komen, atau kalau teman-teman cukup percaya diri nih, mungkin bisa langsung live nih bareng saya. Saya udah kayak artis aja gitu. Bisa bisa live bareng itu, bisa ditonton sama ratusan atau ribuan bahkan viewers gitu. Saya mau coba undang deh satu orang gitu, saya cap-cap aja kali ya. Saya keluar dulu Konatan, ya. Yes. ya saya mohon maaf nih ya, saya bukan yang ngusir nih. Enggak. Tapi Musir. oke kok ya. Sebentar ya kok ya. Yes. Ya. Nonton Netflix bisa seharian, nonton Squid Show 1 jam nggak kelar. Jokes-jokesannya bagus sekali ya, Bapak Ricky.Christian12. Kita panggil satu orang ya. Jadi yang saya panggil kalau memang setuju, oke, buat nanya secara live, langsung aja di approve ya invite-an saya. Saya mau cek siapakah yang beruntung malam hari ini yang bisa menemani saya live di sini selain Konatan. Satu orang. Langsung aja minta. Wah, ada nih. Wah. Halo, saya boleh Kedengeran tahu nggak namanya suaranya? siapa? Kedengeran mukanya juga kelihatan sekali di sini. Ini Bianca. Siapa namanya? Bianca. Bianca, halo Bianca, kesibukannya apa? Hai. Lagi di Siap. rumah aja, WFH. Oh enggak, maksudnya kuliah, kerja atau gimana? Kerja. Oh kerja, oke. Status saya boleh tanya? Nggak usah. Lapar. Statusnya lapar. Oh tadi ya, dari Udah. jam 8 ya. Mungkin Iya. ada pertanyaan, Bianca? Pertanyaan ya. Sejauh ini sih yang jadi pertanyaan, kan tadi udah ada beberapa contoh-contoh ya istilahnya, kayak misalnya tentang yang bisa jadi berhala zaman now, tanda kutip, bisa jadi gaming lah, nonton Korea lah, nggak kelar-kelar gitu. Tapi ada juga yang misalnya tentang hubungan dengan keluarga atau pacar atau apa gitu. Nah itu pengen nanya sih tentang gimana ngebedainnya gitu loh, maksudnya yang udah masuk istilahnya berhala gitu, atau yang istilahnya masih oke-oke aja, terus batasannya sampai mana sih gitu. Oke, buat tangkap nih. Jadi tolak ukurnya gimana gitu ya, sampai itu hal tersebut akhirnya bisa disebut sebagai berhala kita gitu ya. Iya, kurang lebih gitu. Keren banget Bianca, oke. Thank you. Sip, Jangan lupa makan ya. Oke, Kita undang lagi Konatan buat kembali lagi dengan kita. Ya. Ini ada lagi nonton drama Korea, satu episode kelar dalam 3 hari. Baca kita udah setahun belum kelar. Wow. Apa kata Mas Anda? Atau termasuk saya? Oke, sekarang kita panggil Konatan ya. Apa ada lagi? Ada lagi? Langsung aja request ke saya kalau mau. Nggak ke saya, maksudnya ke Hopchat ya. Aku di Hopchat. Jadi kayak keselin banget ya requestnya ke saya. Ada lagi, saya masih kesempatan. Kalau nggak ada, saya langsung undang narasumber kita. Atau mungkin kalau ada nanti ya boleh habis ini. Oke, saya tunggu ya. Oke, saya panggil lagi Pastor Nathan. Ya. Ya, welcome back Nathan. Halo, iya. Ya, tadi sudah dengar kok ya. Jadi Iya. intinya adalah cara ngebedainnya atau tolok ukurnya tuh apa sih? Yang hal tersebut jadinya akhirnya membuat kita itu jadi berhala kita gitu. Kan kadang-kadang ya, tadi kan Nathan bilang ya, ada yang sadar, sedikit yang sadar. Tapi banyak juga yang nggak sadar nih, itu jadi berhala kita. Nah, itu ukurannya apa tuh, Nathan? Silakan dong. Sebetulnya jawabannya sudah ada di episode kemarin ya. Jadi kemarin itu kan kita udah bicara tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang studi. Tapi memang kemarin kita nggak ngomong soal game dan
dan film ya kan, ini menarik banget, ada game, ada film. Jadi kalau saya jawab secara personal, secara pribadi, apakah itu sudah menjadi berhala atau belum? Barometer atau tolak ukur saya adalah waktu kita tidak bisa berhenti, waktu kita nggak bisa stop. Secara Waktu kita sadari, stop, ya. kita rasanya penasaran terus, nanggungan. Nah, sesuatu yang sudah menjadi addiction itu kan berarti sudah mengikat kita. Nah, di situ ada sebuah definisi baru gara-gara pertanyaannya Bibi. Kenapa Tuhan tidak suka ada ikatan? Karena waktu kita terikat, kita sudah kehilangan kebebasan kita. Padahal Tuhan ngomong kan, waktu Tuhan bangkit, Tuhan sudah membebaskan kita. Nah, banyak kali orang nggak sadar, ternyata orang-orang mengikatkan dirinya sendiri pada kebiasaan-kebiasaan atau hobi-hobinya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang-orang yang memang sudah secara tidak disadari, mereka ingat ya, stressingnya atau kata-katanya nggak disadari, sudah terikat dengan hal itu gitu ya. Jadi saya seringkali orang kan ngomong keterikatan tentang kebiasaan buruk ya, rokok atau Kebiasaan apa. buruk gitu. Iya, saya mau ngomong sesuatu yang lebih general. Orang kalau ngerokok boleh tidak, ya kan yang ditulis dilarang merokok ada di pom bensin ya. Tapi saya mau ngomong semua keterikatan itu tidak baik. Bahkan orang kalau main game lupa waktu gitu ya, lupa waktu makan, lupa waktu istirahat, lupa waktu berkarya, studi atau kerja, nah itu kan sudah jadi ikatan. Nah, jadi sesuatu yang sudah mengikat kita itu nggak baik. Jadi secara general saya coba gitu, David. Gitu ya, Bianca. Saya harap ini bisa menjawab pertanyaannya. Wah, ini benar-benar ini banget jadi ngerubah. Jadi sekarang berhala tuh punya definisi baru ya. Segala hal yang membuat kita tuh nggak bisa berhenti, gitu ya. Jadi ketergantungan tuh bisa jadi berhala kita gitu loh ya. Yes. Paradigma kita mungkin ya, mencerahkan juga gitu ya kali ya. Yeah. Berarti gini kok ya, berarti segala sesuatu yang buat kita tuh lupa ngelakuin hal lain yang lebih baik atau gimana kok? Ini kan hubungannya sama Tuhan ya, sama kita berdiri, hal ini tuh berdiri di antara kita sama Tuhan gitu loh kok. Itu berarti kalau misalnya ada orang yang terus-terusan tadi ambil contoh lah main game gitu ya, tapi sebenarnya kalau main game ini atau tuh ada juga sosmed juga gitu ya, dulu saya juga ketagihan main sosmed sampai kita nggak tahu waktu. Ini kan sebenarnya tolak ukurnya kan agak-agak bias ya kok ya, bingung ya. Soalnya waktu itu kan orang-orang bisa punya pengertian lain. Menurut saya 1 jam itu oke-oke aja main sosmed misalnya, tetapi ada orang lain juga, 1 jam itu udah kelamaan kali main sosmed. Nah kayak gitu. Jadi mungkin bisa lebih diperjelas lagi gitu Nathan, dalam hubungannya kita berkomunikasi juga, atau dalam hubungannya kita sebagai orang Kristen ke Tuhan gitu ya. Ya, jadi kalau tadi bicara tentang pertanyaannya Bianca, saya jadi ingat Galatia 5 ayat 13 ya. Galatia 5 ayat 13. Ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi memang kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi ya ingat, kita menggunakan kemerdekaan kita untuk bisa melayani orang lain dengan kasih. Kenapa di sini dikatakan orang lain? Seperti yang kemarin sudah sama-sama kita bahas ya, Fit ya. Tuhan kan nggak kelihatan. Jadi prioritas nomor 1 memang Tuhan. Prioritas nomor 2-nya ya Tuhan kasih ada orang lain untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang tolak ukur atau batasannya seperti apa, saya kembalikan kepada setiap pribadi masing-masing. Tapi saya suka waktu David ngomong menyebut 1 jam ya. Jadi saya kembalikan kepada setiap pribadi masing-masing. Tapi maksud saya begini, misalnya David sudah set waktu 1 jam. Nah kalau kita punya penguasaan diri yang baik, sudah 1 jam kita selesai. Itu berarti kita tidak terikat. Ngerti ya maksud saya ya?
Nah, Ya, ada ya. orang yang bilang, aku 1 jam main sosmed. Tapi udah 1 jam, dia merasa nanggung, nanggung. Nah, itu berarti dia terikat. Termasuk Ya, main ya, game. Ini nggak cuma sosmed, ya. termasuk main game. Main game, oke, kita sebut main game 1 jam. Tapi ini relatif ya, tiap orang beda-beda ya. Iya, Aku main relatif game, itu. 1 jam. Apalah namanya tadi ya. Tadi Hari ngomong FIFA gitu kan ya. Oke, kita ngomong Wah. 1 jam. Tapi 1 jam masih nanggung, dia lanjut lagi. Nanggung, lanjut lagi. Nanggung, lanjut lagi. Terus Joko tadi bilang drama Korea. Oke, kita nonton film drama Korea. Aku nonton misalnya 2 seri aja deh, 2 seri. Tapi setelah itu nanggung kayaknya masih seru nih. Lanjut lagi. Nah, itu berarti dia terikat. Itu yang ngomong keterikatannya seperti itu. Jadi dia sendiri sudah mengingkari disiplinnya sendiri gitu kan. Wah, oke, itu dia kata-katanya, kuncinya. Jadi ya kalau pengen nanya kapan kita terikat atau tidak, ya jawabannya itu. Kita sudah punya target, umumnya 1 jam. Atau mungkin ada yang lebih ekstrim. 1 jam kelamaan, saya cuma mau 15 menit, hebat banget. Oke lah buktinya kalau mau 15 menit gitu ya. Atau sebaliknya. Emang ada Iya. Ya, gue bingung kok. Masa ada hobi 15 menit doang? Nah, makanya siapa tahu kan. Atau mungkin sebaliknya ada yang bilang 2 jam gitu ya. Oke, kita buktiin 2 jam kamu selesai ya. Jadi jangan sampai udah janji sendiri, melanggar sendiri. Nah, itu salah satu bukti kita sudah mulai terikat. Gitu, Fit. Oke, deh, keren banget deh. Jadi cara kita cara kita tahu kita terikat atau enggak ya dari kita ya sendiri juga ya kok ya. Iya. Gimana kita bisa sebenarnya disiplin sebenarnya. Kalau udah nggak disiplin, terus lama-lama kayak misalkan tadi contoh main sosmed maunya 1 jam, tiba-tiba nggak berasa udah 3 hari gitu kok ya. Gak makan misalnya, lo itu bisa aja kan udah 3 hari. Nah, makanya udah berkunang-kunang 3 hari. Paket datanya mungkin udah habis. Nah, ini mungkin saya mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang baru bergabung, baru join. Halo, selamat malam, selamat bergabung di iglfhotset.id. Sekarang Anda lagi menyaksikan Squeeze Show, Santuy Squeeze. Ya, kita bahas secara santuy ini mengenai berhala zaman now. Tadi ternyata berhala itu adalah bisa juga hal yang mengalihkan atau menjauhkan kita dari Tuhan. Dan berhala juga tadi bisa diartikan juga sebagai suatu hal yang membuat kita tuh ketergantungan, nggak bisa berhenti gitu ya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke solusinya aja nih Konatan. Atau mungkin sebelum saya nanya itu, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, tidak usah malu, karena nama Anda yang tertulis di komen ini adalah nama Instagram Anda, kan belum tentu nama asli Anda, ya kan? Jadi tidak usah malu. Kalau pertanyaan Anda berkualitas gitu. Nah, semua pertanyaan berkualitas lah. Semua pertanyaan bisa langsung ditanyakan di sini. Mungkin ada? Sambil nunggu saya mau tambahin ya, karena mungkin ini kayaknya nggak kesebut karena orang-orang yang atau teman-teman yang menyaksikan Squeeze Show ini kan orang-orang yang asik gitu ya. Yes. Jadi saya mau menambahkan, ingat ya, definisi berhala atau idol atau Allah lain adalah sesuatu yang mengalihkan perhatian kita, mengalihkan hidup kita, mengalihkan penyembahan, pengagungan kita dari Tuhan. Itu saudara mesti catat ya. Saya tahu ada beberapa yang suka bikin quote gitu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, berhala itu adalah sesuatu yang mengalihkan perhatian kita, konsentrasi, fokus, pengagungan, pemujaan kita dari Tuhan. Dan waktu ngobrol-ngobrol ini saya ingat satu hal yang orang sering lupa. Dan sebetulnya hal-hal ini hal-hal ini kadang-kadang kita hadapi atau kita alami. Apa sih itu? Nah, saya mau ingatkan kepada kita semua, karena nggak ada yang sebut ini, nggak ada mention ini. Saya bilang salah satu bentuk berhala atau salah satu bentuk Allah lain dalam hidup manusia adalah masalah. Menarik kok. Seringkali waktu kita menghadapi atau memiliki masalah, kita lebih ingat masalah kita daripada Tuhan. Nah, itu berhala. Ingat, definisi berhala
adalah sesuatu yang mengalihkan perhatian atau fokus atau konsentrasi kita dari Tuhan kan. Nah, seringkali waktu kita punya masalah, mungkin hari-hari ini ada yang punya masalah, nggak punya income, nggak punya kerjaan, atau income-nya kepotong, atau dan apapun lah ya. Kepikiran terus. Saya ngomong begini, bukannya saya hidupnya punya uang banyak di tabungan ya. Ya saudara, kalau ngecek hidup saya berharap begitu, tapi belum begitu ya. Jadi kalau ditanya ngalamin nggak ya, ngalamin. Tapi saya belajar satu hal, ingat, perhatian kita, pusat hidup kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Nah kalau kita ingatnya masalah, berarti masalah sudah distract kita, mengalihkan kita dari Tuhan. Itu adalah berhala juga. Nggak kepikir kali ya, dari tadi ngomongnya game. Iya, itu kan keingetnya masalah terus. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa doa, nggak bisa baca Alkitab. Jadi tidak bisa berkomunikasi juga dengan yang lain gitu ya. Iya, jadi bete aja, bawaannya bete aja. Tapi saya yakin di Hope Church tidak ada yang punya masalah besar, jadi semuanya happy lihat nih kan, pasang tanda-tanda ketawa itu kan. Ya puji Tuhan, saya senang saudara-saudara di Hope Church happy semuanya, saya senang. Tapi ingat, bukan sesuatu yang baik-baik aja yang bisa jadi berhala. Masalah bisa jadi berhala juga. Orang yang putus cinta juga bisa jadi masalah juga. Putus cinta bukannya move on, tapi kepikiran terus. Saya nggak nyindir siapapun ya. Lanjut. Ya. Lanjut dong. Ya. Mas, oh iya benar juga sih, masalah bukan apa-apa dibandingin Mas David. Wow. Jokes Anda semakin lama semakin pintar ya Bapak Ricky.Christian 12 nih, pintar banget deh. Pintar banget sih. Ini ada pertanyaan titipan ya tentu saja. Mau tanya, ini sebenarnya ada hubungannya juga sama beberapa episode lalu ya kok ya. Ini soal pekerjaan kok ya, soal pekerjaan tadi balik lagi sedikit. Nah, ketika ada orang yang bekerja dibayar harian gitu loh. Taruhlah buruh harian gitu ya, dia dibayar harian. Nah terus dia dengan kondisi mungkin nggak bisa pilih hari gitu loh. Dan kebetulan hari Minggu dia harus bekerja kok untuk memenuhi kebutuhannya. Ya kita anggaplah dia pas-pasan gitulah ya. Hari Minggu dia harus pergi untuk kerja. Nah itu sebenarnya dia nggak mau nih. Dia sebenarnya mungkin lebih pilih kalau bisa ya saya akan ke gereja aja, atau saya nggak punya pilihan. Nah itu gimana kok ya? Ini balik lagi, jadi sebenarnya pertanyaannya dua. Apakah bisa disebut berhala? Nah, terus yang kedua nih, mungkin ada agak-agak susah ya kok ya. Nah yang kedua, apakah pekerjaan ini bukan dari Tuhan? Nah kayak gitu kok. Ya, it happens ya, itu terjadi ya, sama beberapa orang juga pernah tanya sama saya. Ya saya selalu menyarankan sebisa mungkin cobalah cari pekerjaan yang lebih bisa memberikan kebebasan untuk kita beribadah, bukan hanya beribadah tapi melayani kan. Saya menyarankan gitu sebisa mungkin. Tapi kalau belum dapat kerjaan ya dijalani ya. Nah jadi saya kembali ke jawaban saya beberapa hari lalu, segala sesuatu yang dilakukan harus dilakukan buat Tuhan. Jadi kembali ke motivasi masing-masing. Jadi beneran motivasinya apa? Kalau memang tiap orang kan kita nggak tahu hati masing-masing. Kalau memang dia murni sebetulnya pengen ibadah, pengen pelayanan, tapi ada sesuatu yang sebuah tanggung jawab yang dia harus lakukan terlebih dahulu, ya saya tidak mengatakan itu dia menjadi orang yang berdosa atau menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh. Namanya juga dia punya tanggung jawab gitu kan ya. Tapi segala sesuatu, pertama ingat, itu kembali ke hati masing-masing. Tapi juga jangan lupa, setiap orang kan diberi akal budi ya. Sebetulnya bisa aja, misalnya dia minta izin dulu ke gereja, mungkin ibadahnya yang cari yang paling pagi misalnya. Kan ada juga gereja-gereja yang mulai jam 6. Jam 6 udah ada, betul. Ya, atau ada juga gereja-gereja yang sampai punya late service jam 7 malam, jam 8 malam. Itu kan bisa menjawab. Jadi semuanya bisa diakalin sebetulnya. Walaupun di Hope Church baru ada jam 10, tapi saya mau memberi saudara, saya berusaha punya hati yang besar gitu ya. Jadi jangan bilang
wah nggak bisa dong harus home church. Ya, saya bilang kalau home church belum punya ibadah yang pagi atau ibadah yang malam, ya it's okay lah. Convenient ke gereja yang pagi, it's okay, nggak apa-apa. Ya, oke. Atau mungkin acara-acara Bagus. lain seperti menara doa, ibadah lain. Ya, pokoknya kalau ada kemauan pasti ada banyak cara dan jalan lah kok ya. Seperti itulah ya. Betul, intinya. betul. Oke, ini sebelum ke pertanyaan terakhir saya kok, ini ada pertanyaan dari komedian nih, Bapak Riki. Seorang pendeta atau gereja yang dia yakini benar. Nah, apakah bisa sadar bisa menjadikan gereja atau pendeta tersebut berhala gitu kok? Idola, mungkin ya, berhala atau idola lah. Gimana tadi kan sudah saya singkat aja kali ya. Ya, saya sudah katakan tadi, apapun yang menghalangi kita untuk dekat, untuk menjadikan Tuhan prioritas, itu kan berhala. Jadi apapun. Jadi sesuatu yang distract kita dari Tuhan, sesuatu yang mengalihkan kita dari Tuhan, sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, sesuatu yang berdiri di antara kita dengan Tuhan, itu berhala. Jadi kalau pertanyaannya apakah gereja bisa menjadi berhala, saya mau katakan dengan jujur, walaupun saya gembala, saya katakan dengan jujur, gereja juga bisa jadi berhala kalau kita menganggap gereja itu sesuatu yang, kan kemarin kita sudah bahas ya, dia ke gereja bukan untuk cari Tuhan, tapi dia ke gereja untuk mencari posisi, dia ke gereja untuk cari pengaruh, dia ke gereja untuk cari uang, itu bisa jadi berhala. Termasuk, ya saya mau ngomong, termasuk pelayanan. Tujuan kita pelayanan apa? Kalau tujuan pelayanan sungguh-sungguh untuk Tuhan, ya bagus. Tapi ada orang-orang yang tujuan pelayanannya untuk cari pengaruh, cari posisi, cari muka. Sorry ya, saya ngomong semakin to the point. Cari uang, itu bisa jadi berhala. Kan sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, termasuk pendeta, saya mau ngomong juga. Kalau ada pendeta-pendeta yang mendidik kita lebih percaya pendeta dan berpercaya Tuhan, bisa jadi berhala juga dong. Wow. Iya dong. Sementara saya jadi memang kita juga harus harus punya batasan juga ya untuk tanda kutip mengidolakan seseorang gitulah ya. Yes. Jangan sampai ketika kita punya idola lah atau punya punya seseorang yang bisa diteladani, itu jangan sampai itu menjauhkan kita dari Tuhan gitu ya kok ya. Yeah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Halo teman-teman yang baru bergabung, kita 10 menit lagi akan selesai. Jadi nanti teman-teman bisa ngeliat rekamannya di YouTube-nya, di channel YouTube-nya kami di Hope Church, terus di Facebook kita juga di Hope Church, dan di Instagram kita jangan lupa di like, di follow di hopechurch.id. Nah, ini subscribe mengenai juga solusinya. Subscribe juga untuk YouTube-nya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Nah, ini solusinya. Dari yang kita ngomongin soal apa itu berhala, jenis-jenis berhala yang ada saat-saat ini gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir adalah gimana solusinya nih kok? Gimana cara kita berhenti untuk kita tidak memberhalakan hal-hal tersebut, tidak ketergantungan akan hal tersebut, dan bisa berhenti paling enggak. Jadi kita bisa bertobat lah gitu. Nah, ini Nathan punya tips ya untuk kita solusi. Mungkin udah ada yang nyadar nih, oh iya ya, ternyata gue selama ini berhala ya, tapi gimana caranya ya gue lepas dari berhala gitu ya. Ternyata bukan dosa aja yang gak bisa lepas, tapi ini masalah berhala dan masalah ketergantungan juga gak bisa lepas. Yes. Saya jawab singkat aja, self-control, penguasaan diri. Jadi bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Ini kan berhala bukan sesuatu yang perlu ditengking-tengking ya. Berhala yang zaman now ini bukan sesuatu yang perlu ditengking-tengking, tapi self-control itu penguasaan diri kita. Nah, bahasa yang lain atau yang mirip-mirip adalah disiplin tadi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana kita punya disiplin. Apakah orang Kristen boleh punya hobi? Boleh. Apakah orang Kristen boleh punya kesukaan? Boleh. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan itu tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi kembali self-control. Self-control ya. Ya, penguasaan betul. diri.
sebelum kita nutup, sebenarnya saya juga ini waktu itu saya sempat punya kebiasaan ketergantungan terhadap sosial media ya, khususnya Instagram dan Facebook gitu ya. Nah, ini mungkin tips juga ya buat teman-teman yang waktu itu saya coba berhenti, nggak main gitu ya, logout aja gitu ya, logout Instagram atau Facebook, ternyata masih balik lagi gitu loh. Nah, akhirnya pada waktu itu saya ambil keputusan tuh untuk puasa untuk puasa nggak main Instagram sama Facebook, kalau nggak salah tuh udah hampir 6 bulan waktu itu kalau saya nggak salah tuh, dan it works gitu loh, jadi berhasil gitu. Jadi pas sekarang saya main lagi Instagram sama Facebook ya, cuman nggak separah dulu gitu loh. Nah sekarang buat teman-teman kan sekarang teknologi juga udah mulai canggih tuh ya, di iPhone tuh kan ada buat ngontrol waktu kita tuh main game lah atau buka aplikasi apa tuh mungkin bisa screen time itu kalau di iPhone. Mungkin kalau di Android ada nggak? Ada mungkin ya aplikasinya ya. Nah itu salah satu contohnya sih. Tapi akhirnya puji Tuhan memang harus dipaksa 6 bulan. Nah akhirnya sih puji Tuhan sekarang udah nggak se-edik dulu sih, udah normal lah gitu makaiannya. Nah Konatan mungkin atau mungkin teman-teman kalau ada yang punya tips and triknya bisa tuh dibagi di komen, saya juga mau tahu ya. Mungkin ada yang menarik juga tips and triknya juga sebagai self control ya, mengendalikan diri di script itu seperti apa. Nah sambil kita nunggu yang mau berbagi kisah cara menghilangkan ketergantungan terhadap satu hal, di komen yang paling bagus nanti saya pin. Yang paling bagus saya pin. Nah Konatan, closing statement ya kok dari awal sampai akhir mengenai berhala ini atau berhala zaman now ini seperti apa? Silakan Konatan. Nah jadi sebelum saya closing statement, saya suka dengan kata-kata David tadi, puasa sosial media. Nah itu bisa dilakukan untuk membuktikan kita punya self control yang bagus, penguasaan diri yang bagus. Jadi kalau selama ini kita belajar puasa nggak makan, itu bagus juga kan, membuktikan kita tidak terikat dengan makanan dan minuman. Jadi mestinya kita makan nggak makan, ternyata nggak mati bisa kok. Jadi keinginan daging itu bisa dikendalikan, karena banyak artikel yang saya baca membuktikan orang kalau sudah bisa istilahnya mengatasi rasa lapar dan haus itu, dia adalah orang-orang yang bisa mengatasi dirinya. Nah, jadi puasa makan minum, puasa sosial media, saya pikir itu sesuatu yang membuktikan kita punya self control yang bagus. Nah, berikutnya closing statement hari ini kita bicara tentang berhala zaman now. Kita belajar untuk menghindari hal-hal yang bisa mendistract kita, bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Tapi saya tergerak closing statement saya malam hari ini juga bicara tentang kita juga tidak boleh jadi berhala buat orang lain. Saya ulang ya, kita tidak boleh jadi berhala buat orang lain. Jadi seringkali kita nggak kepikir gitu ya. Jadi malam hari ini kita belajar tentang berhala zaman now, kita pikir ada hal-hal yang perlu kita hindari, ada hal yang perlu kita kurangi, atau hal-hal yang perlu kita lain. Dengan kata lain, saya mau ingatkan kepada kita semua, saya percaya sebagian besar dari yang ikut Squeeze Show adalah orang-orang yang sudah melayani. Dan saya mau katakan, waktu kita melayani orang lain, pastikan orang lain kita bawa kepada Tuhan, bukan kita bawa melekat sama kita. Kita dipakai Tuhan untuk melayani orang lain, tapi ingat, Tuhan mau orang-orang yang kita layani kita bawa kepada Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang kecanduan kita, bukan menjadi orang-orang yang terikat sama kita. Nah, itu saya pikir ada hubungannya dengan pertanyaannya Ricky.Christian12 tadi. Apakah pendeta, apakah gereja, apakah pelayanan bisa menjadi berhala? Saya mau katakan bisa. Kenapa? Karena secara kita tidak sadari, kadang-kadang kita membuat gereja kita lebih besar daripada Tuhan. Secara kita tidak sadari, kadang-kadang kita membuat pelayanan kita lebih besar daripada Tuhan. Kadang-kadang kita membuat orang punya pikiran kita lebih penting daripada Tuhan. Dan saya bersyukur ada tema malam hari ini, karena waktu saya lagi siap untuk bicara
malam hari ini Tuhan ingatkan saya bahwa saya juga tidak boleh jadi berhala. Walaupun saya pendeta, walaupun saya gembala, walaupun saya pelayan Tuhan, ingat, setiap orang yang minta saya layani, saya bawa kepada Tuhan, bukan saya bawa kepada saya. Bukan saya bawa untuk melekat atau bergantung sama saya. Demikian juga malam hari ini saya mau sharing buat saudara-saudara semua, buat tim pelayanan di Hope Church, tapi saya juga tahu nanti akan di-rerun di YouTube, dan saya harap juga YouTube channelnya Hope Church bisa jadi berkat buat banyak orang. Ingat, kita tidak membawa orang untuk mengagumi kita, kita tidak membawa orang untuk melekat kepada kita, kita tidak membawa orang untuk tergantung sama kita, tapi kita membawa orang untuk dekat sama Tuhan. Dan closing statement 1-2 menit lagi, boleh ya Fit ya? Silakan kok. Saya mau mengatakan salah satu dosa yang tertua dan dosa yang terbesar adalah playing God. Saya ulang sekali lagi ya, playing God. Lucifer diusir oleh Tuhan dari surga. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan siapa Lucifer, karena dia mau playing God. Dia bosan menyembah Tuhan, dia mau dia yang disembah, gitu kan? Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, menarik. Tuhan udah ngasih tahu kepada Adam dan Hawa jangan ngambil buah itu, betul kan? Jangan ngambil buah itu. Dan waktu Adam dan Hawa ditipu oleh iblis, Adam dan Hawa bisa ngomong, enggak boleh, kan Tuhan udah ngelarang. Tapi akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa waktu iblis mengiming-imingi mereka, kamu kalau makan itu nanti kamu bisa jadi seperti Tuhan loh. Ini kuncinya itu. Jadi iblis selalu main dengan playing God. Jadi waktu iblis ngomong, nanti kamu akan jadi sama seperti Tuhan loh. Adam dan Hawa pengen seperti Tuhan, dia jatuh. Ingat, kita nggak boleh playing God. Tuhan yang harus jadi pusat perhatian. Tuhan yang harus jadi pusat perhatian. Jadi malam hari ini closing statement saya itu, please, buat kita nggak boleh jadi berhala. Kita murni melayani Tuhan, membawa orang kepada Tuhan. Itu dulu aja. Ya. Ini saya pikir bisa jadi next quiz show kita ya, seperti ya. Bagaimana cara pelayan Tuhan agar kita nggak menjadi center gitu ya, mungkin jadi lampu. Jadi centernya perhatian orang gitu ya. Emang kadang-kadang suka aneh ya, orang sakit carinya pendeta. Ya sebenarnya nggak salah, tapi kan ya langsung aja berdoa sama Tuhan, sebenarnya kan bisa ya. Orang apa-apa carinya gereja, carinya minyak jamuan. Oke. Ini tadi saya udah sempat pin juga buat viewers yang ini kocak juga sih. Dulu pernah sayang banget sama satu HP sampai nggak sehat, akhirnya lebih sayang HP daripada emak, akhirnya ini dijual patah hati. Ya, mungkin Anda sedang butuh duit, oke. Ya, tapi keren banget. Jadi sesuatu yang jadi berhala akhirnya disingkirkan lah gitu ya dengan cara dijual, mungkin salah satunya itu. Oke, sampai ketemu deh kalau gitu. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu nih buat Peter Nathan yang udah kasih waktu 1 jam lagi buat kita untuk mencerahkan kita. Iya, thank you Nathan, dan thank you juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan pelajarannya, bisa mengambil pencerahannya, dan semoga kita semua bisa bertobat dari berhala-berhala zaman now. Oke.